Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gochaniti semuanya. Buat teman-teman juga yang baru bergabung di channel Gocha United, welcome di komunitas kita di Gocha United. Dan malam hari ini yuk sama-sama kita sembah Tuhan, kita mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk kita sembah Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, api-Mu tidak akan pernah padam bagi setiap kami anak-anak muda-Mu. Biar setiap kami Tuhan boleh datang di hadirat-Mu dengan rasa kerinduan yang besar Tuhan akan hadirat-Mu, akan ketenangan-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar malam hari ini kami boleh menerima sukacita surga melimpah dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes, haleluya. Mari kita sama-sama terima sukacita yang sudah Tuhan limpahkan buat kita. Yeay. Teman-teman dimanapun berada, boleh yuk sama-sama kita angkat tangan kita dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Sekali lagi pujian buat Tuhan Yesus. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, sebab ada Tuhan Yesus, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuh
Yang percaya sorak-sorai dan katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacitamu penuh atas setiap kami. Karena kami tahu bahwa Engkau cukup buat kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir napasku, ku mau percaya penuh. Sebab Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Tak peduli masa lalu, tak peduli kesalahan, kasih-Mu membalut kami, kasih-Mu menyembuhkan.
hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap hati kami mau nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Yesus. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom untuk Gocha United. Saya percaya kita terus dalam lindungan Tuhan, kita terus dalam penyertaan Tuhan, kita terus harus semangat untuk mempertahankan iman, kita terus harus memiliki keyakinan bahwa kita adalah tiang doa bagi gereja, bagi Indonesia. Karena jangan meremehkan kekuatan anak muda. Oleh sebab itu pada saat kita muda, jangan memposisikan diri kita sebagai generasi yang diremehkan. Mari kita berdiri. Mari kita yakin untuk kita membawa perubahan demi perubahan bagi gereja, bagi kerajaan Tuhan, bagi negara ini. Nah, pada hari ini saya mengucap syukur atas Gocha United yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pastor Gayustar dari GBI Faith Unlimited, dan saya percaya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami, memelihara kerohanian kami. Pada hari ini Engkau urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema, kekuatan, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini kita akan membahas lebih lagi tentang maturity, kedewasaan. Untuk khotbah pada hari ini, saya beri judul Sadar Tidak Kesasar. Sekali lagi,
Khotbah pada hari ini saya beri judul Sadar Tidak Kesasar. Saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 12-15. Jangan khawatir, saya tidak akan membaca 3 pasal, tapi saya akan mengambil esensi-esensi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berhubungan dengan maturity. Salah satu tanda kita mature adalah kita tahu tujuan hidup kita. Kita sadar bahwa kita mau melangkah kemana. Kita tahu tujuan kita untuk hidup itu apa. Tidak hanya sadar, tapi kita tahu kemana kita akan melangkah. Makanya judul khotbah kita pada hari ini, Sadar Tidak Kesasar. Karena kita sadar akan tujuan kita, maka kita akan tahu kemana kita pergi dan kita pasti tidak akan kesasar dalam kehidupan ini. Ada 2 tipe anak muda yang sering saya jumpai di gereja, di dalam pelayanan, maupun di hari-hari saya. Yang pertama adalah anak muda yang tahu tujuan hidupnya. Sekali lagi, anak muda yang tahu tujuan hidupnya. Dia mau jadi apa dia tahu. Cuman, hati-hati, karena tren kita jadi ingin sesuatu atau menentukan tujuan hidup kita berdasarkan tren. Misal, saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi fotografer atau apa. Tapi mari kita cari apa yang menjadi potensi dan talenta kita. Pada saat kita yakin, maka Anda akan menjadi anak muda yang tahu tujuannya secara real, bukan karena ikut-ikutan. Yang pertama, anak muda yang tahu tujuan hidupnya. Yang kedua adalah anak muda yang tidak tahu, bahkan cuek dengan tujuan hidupnya. Nah, ini sangat bahaya. Kita sering menjumpai bahwa anak muda nggak tahu tentang tujuan hidupnya. Sekali lagi, salah satu tanda dari kita mature adalah kita tahu tujuan hidup kita. Kalau engkau anak muda merasa engkau tidak tahu tujuan hidupnya atau bahkan engkau cuek, maka bisa dipastikan bahwa engkau tidak mature enough atau engkau tidak cukup dewasa dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak cukup dewasa menjadi anak Tuhan yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Nah, ini bahaya. Kita tidak tahu bahkan cuek. Kalau tidak tahu mungkin kalian bisa mencari tahu, tetapi kalian belum mendapatkan. Tetapi kalau cuek, Anda cuek, Anda mau memiliki tujuan hidup, mau tidak memiliki tujuan hidup, Anda cuek. Tetapi apapun itu, entah kita tahu tujuan hidup kita, entah kita tidak tahu tujuan hidup kita, sebenarnya Tuhan telah menaruh talenta dan karunia pada setiap kita. Tetapi karena kita nggak sadar, tetapi karena mungkin kita cuek, maka tujuan kita ganti dengan hal-hal lain yang bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, mature adalah sadar bahwa kita tahu tujuan hidupnya, tujuan hidup kita. Tuhan menaruh potensi dalam kehidupan kita. Tuhan menaruh benih, menaruh talenta dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita tidak tahu, makanya kita menggantikan dengan hal sia-sia. Kita main game, kita pacaran gonta-ganti, kita nongkrong tanpa kita tahu tujuannya. Nongkrong nggak selalu salah. Kalau kita nongkrong untuk membahas pelajaran, untuk membahas bisnis, itu very fine, sangat oke. Tetapi kalau kita nongkrong tapi kita nggak tahu tujuannya, hanya kongko-kongko saja, diperlukan sekali-sekali untuk refresh hati dan pikiran kita. Tetapi kalau menjadi habit, maka hal itu saya pikir tidak berguna. Mature itu sadar akan tujuan hidupnya. Mature itu sadar akan potensi yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi mature tidak selalu orang yang berumur dewasa, umur 4 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu bukan mature, itu uzur, teman-teman. Bedakan antara mature dan uzur. Kita bisa menjadi anak muda umur 15 tahun dan kita akan menjadi sangat mature kalau kita tahu tujuan hidupnya, bahkan kita tahu bagaimana achieve atau bagaimana kita bisa mendapatkan goal atau kita bisa mencapainya. Dan ini yang harus kita selesaikan dulu. Kalau ada teman-teman yang berkata, iya ya, aku nggak tahu tujuan hidupku, atau bahkan aku nggak tahu, aku cuek tentang tujuan hidupku. Ini harus diselesaikan. Kalau engkau orangnya tahu, engkau akan gampang. Oke, untuk mendapatkan itu, engkau harus A, B, C. Tetapi masalahnya kalau engkau tidak tahu tujuan, bahkan engkau cuek akan tujuan,
ini akan menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan, kalau engkau tidak tahu tujuan hidupmu atau cuek dengan tujuan hidupmu, apa yang terjadi dengan engkau 5 tahun lagi? Apa yang akan terjadi dengan engkau 10 tahun lagi? Pada saat mungkin orang tuamu sudah tua, pada saat mungkin orang tuamu sudah dipanggil Tuhan, tidak ada lagi yang membackup hidupmu. Maturity tahu tujuan hidupnya. Teman-teman, teman saya itu ada ya. Saya itu pengen, ini agak aneh. Teman saya ada yang pengen kerja di Greenpeace. Wah, kita ketawa. Karena dia suka tanaman, suka binatang. Tetapi at least dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu dia punya cita-cita yang akan digapai. Apapun itu, mari engkau cari tahu, kalau enggak akan bahaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai maturity dari seorang hakim yang bernama Simpson. Hakim yang sangat luar biasa. Kita akan belajar dari pasal 13 sampai 15, tetapi saya akan bacakan pasal 13 ayat 5 dan pasal 13 ayat 24 untuk menggambarkan bagaimana Simpson mendapatkan atau memperoleh potensi karunia dan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 13 ayat 5 berkata, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Ini orang tuanya Simpson. "Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan mulai menyelamatkan orang Filistin dari menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin." Hakim-Hakim 13 ayat 24 dikatakan, "Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia." Kalau kita lihat teman-teman dari 2 ayat ini, maka kita akan melihat bagaimana Simpson begitu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Simpson mendapat anugerah Tuhan, talenta potensi yang begitu luar biasa. Tetapi sayangnya Simpson menjadi orang yang on off, tidak konsisten. Bahkan dia tidak tahu tujuan hidupnya. Bahkan dia menemuinya, memiliki tujuan hidup tetapi tidak kuat sehingga dia menelantarkan atau menyia-nyiakan apa yang diberikan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita tahu kalau kita sudah tidak on track lagi. Bagaimana kita mau belajar dari Simpson. Simpson adalah seorang yang luar biasa. Simpson adalah orang yang sangat hebat. Dia sadar akan kekuatannya. Dia sadar akan posisinya sebagai hakim. Tetapi dia tidak menghargainya. Simpson emosian. Simpson suka berzina. Simpson mengambil Delilah, seorang wanita yang bukan dari Tuhan. Simpson tidur dengan perempuan sundal. Dia jatuh cinta dengan banyak wanita. Sehingga apa? Apa yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan disia-siakan, bahkan hilang di akhirnya. Nah, mungkin dari semua dari kita, saya percaya kita diberikan potensi dan anugerah oleh Tuhan. Tetapi kita menyia-nyiakan, kita tidak mempergunakan dengan baik, sehingga anugerah potensi itu lewat di depan kita. Lewat, tidak bisa kita pergunakan, teman-teman. Makanya ingin saya sampaikan, mari kita sadar, pelihara, dan jaga apa yang menjadi potensi Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita harus jaga, sadar, pelihara, dan jaga, teman-teman. Pada hari ini, saya ingin kita semua untuk merenungkan apa yang terjadi dengan Simpson bisa terjadi dengan diri kita. Sadarkah kita bahwa kita sering nggak menjaga atau nggak merawat? Sekali lagi, sadarkah kita bahwa kita itu sering nggak menjaga atau nggak merawat apa yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kenapa kita nggak bisa menjaga atau merawat? Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kita nggak tahu mau dipakai apa. Kita nggak tahu sadar nilai diri kita di hadapan Tuhan seberapa besar, seberapa mahal dalam kehidupan ini. Dari pembacaan tadi,
Mari kita belajar dari Simpson. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari Simpson sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tidak menggantikan apa yang Tuhan beri dengan hal-hal duniawi. Kita menjadi anak Tuhan yang sadar mengenai apa yang Tuhan telah beri, dan kita menjadi sadar untuk tidak menggantikannya dengan hal-hal duniawi. Kita sadar kalau kita kesasar, kita sadar kalau kita tidak kesasar, teman-teman. Kalau kita lihat Simpson adalah anak Tuhan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan begitu banyak orang Filistin. Dia lahir dari keluarga berada. Dia seorang hakim selama 20 tahun. Dia kuat, perkasa, memiliki kehormatan. Tetapi karena dia tidak tahu, tidak sadar, bahkan lupa bahwa dia ditunjuk Tuhan untuk menjadi seorang hakim penyelamat Israel, dia menyia-nyiakan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang tidak menggantikan apa yang Tuhan beri dengan hal-hal duniawi. Dengan apa? Dengan kita tahu cara memelihara apa yang Tuhan beri. Dengan kita sadar bahwa kita harus tahu tujuan hidup kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, teman-teman, kita harus sadar dan ingat bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita telah diberikan oleh Tuhan sebuah hal yang luar biasa sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya. Permasalahan adalah kita sadar apa enggak kita punya itu? Kita sadar apa enggak bahwa ini akan menjadi tujuan hidup kita? Oleh sebab itu, kalau di antara engkau berkata, aku nggak tahu, aku nggak sadar. Melalui firman Tuhan ini, mari kita cari engkau sadar, engkau ingat apa yang Tuhan telah berikan. Kita sebagai manusia itu kadang tergerak tapi nggak bergerak. Oh iya, saya harus ingat, saya harus menggali potensi, tahu tujuan hidupnya. Kita sekedar tahu, sekedar ingat, tetapi kita tidak mau bergerak gitu. Kita harus tahu dan sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menaruh hal besar dalam kehidupan kita. Sadar bahwa itu dari Tuhan. Bahkan Simpson telat. Dia sadarnya bahwa tujuan hidupnya, bahwa ini yang dari Tuhan. Di akhir-akhir. Dia sudah menjadi buta, ditangkap, lalu dia sadar bahwa begitu besar investasi yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, engkau tahu nggak tujuan hidupmu? Kalau engkau nggak tahu, cari tahu. Ingat, kalau engkau tahu tujuan hidupmu, apa engkau sadar? Apakah engkau ingat? Apa engkau tahu, engkau ngeh dalam hidupmu? Bukan sekedar, oke, aku tahu. Suatu saat ada teman saya yang bisa dibilang pemalas, kurang pintar, tetapi pada saat masa skripsi tiba, dia tersadar, oke, orang tuaku sudah membiayai aku, masa kuliahku sudah 4 tahun, maka dia belajar. Walaupun susah, dia belajar. Setiap hari dia datang ke perpustakaan untuk belajar untuk mengerjakan skripsinya. Di satu sisi, ada seorang teman saya lagi, yang mana dia tahu potensinya, dia pintar, dia jago pelajarannya. Tetapi dia nggak sadar bahwa Tuhan telah menaruhkan kepintaran, telah menaruhkan kasih karunia dalam hidupnya. Sehingga apa teman-teman? Sehingga dia main game, dia datang ke perpustakaan bukan mengerjakan tugas, tetapi main game, tetapi ngecek sosial media. Sehingga apa? Pada akhirnya, teman saya yang tadinya pemalas ini, yang tadinya tidak suka belajar, tetapi mengerjakannya karena sadar, dia lulus dengan hasil yang baik. Nah, teman saya yang pintar, yang jago ini, karena dia main game sosial media, maka dia nggak tahu. Maka dia nggak lulus. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Semuanya begitu suram. Bahkan di besok dia akan sidang, dia masih ngetik, masih ngeprint. Di antara kita, mungkin ada yang berkata, Kak, aku kayaknya bisa cuman ini, aku banyak kekurangan, tetapi aku tahu bahwa Tuhan menganugerahkan ini. Mungkin di matamu itu sebuah hal yang kecil,
Mungkin di matamu itu sebuah hal yang tidak dipandang manusia, tetapi pada saat engkau bawa ke Tuhan, engkau bekerja keras memelihara itu, maka Tuhan akan menjadikan itu hal yang besar, hal yang indah, bahkan hal yang berguna dan menjadi dampak buat orang lain. Intinya, engkau sadar dan ingat bahwa Tuhan menaruh potensi dalam dirimu. Jangan kayak Simpson, dia ingat, dia sadar, tapi nggak dijaga. Yang pertama, untuk supaya kita nggak kesasar, bagi kalian yang tahu tujuan hidup, kalian harus tahu, sadar, dan ingat mengenai apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Yang kedua tentu saja engkau jaga. Simpson tidak menjaga itu. Simpson dia meremehkan apa yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia menemui banyak kesulitan. Pada akhirnya dia ditangkap karena dia membuka rahasia kekuatannya dia kepada wanita Filistin. Dia ditangkap. Kenapa? Karena nggak jaga. Sahabat besar di antara kita tahu potensi, sadar dan ingat potensi, tetapi kita nggak jaga. Tahu tujuan hidup, tapi kalian nggak jaga. Kalian nggak jaga hidup. Kalian sembarangan dalam hidup. Bahkan kalian nggak jaga badan kalian. Kalian main game, makan Indomie, minum soda terus menerus, sehingga pada saat kalian masuk usia produktif, kalian sakit asam urat, rematik, kolesterol, dan lain-lain. Mari kita jaga apa yang Tuhan telah beri. Nggak cuma ingat dan sadar, tapi mari kita jaga. Karena pada saat kita menjaga itu, Tuhan akan terus mengembangkan apa yang Tuhan telah beri. Tuhan terus. Pada saat kita berkata, Tuhan, aku hanya punya ini, aku sadar dan aku akan jaga ini, maka Tuhan akan lihat itu. Maka Tuhan akan mengembangkan. Maka Tuhan akan terus membuat dirimu maju, meningkat dan meningkat. Suatu saat saya punya teman dari luar pulau, tidak bisa bahasa Inggris, penampilannya tidak menarik, tidak meyakinkan. Yang dia punya hanya tekad. Yang dia punya hanya bondo nekat. Yang dia punya hanya berani. Yang jelas, dia tahu tujuan hidupnya. Dia mature, dia tahu tujuan hidupnya. Dia sadar dan dia ingat bahwa dia memiliki potensi dari Tuhan. Walaupun itu hanya kerja keras dan tekad. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia terus mengembangkan itu. Dia terus menjaga itu. Sehingga apa teman-teman? Dia memenangkan tender kecil. Dia memenangkan tender kecil. Dari yang naik motor, dia bisa naik mobil ya yang agak tua. Sekarang dia punya rumah besar. Dia naik Alphard. Saya nggak ngomong rumah besar dan naik Alphardnya. Tapi saya ingin menekankan di sini, kalau engkau sadar, ingat, dan jaga itu, dan hidupmu lurus, maka Tuhan akan memberikan promosi dalam kehidupan kita. Tahu tujuan hidupmu. Teman-teman yang kalian belum tahu tujuan hidupnya, engkau cari tahu. Pada saat engkau tahu, maka engkau harus sadar dan ingat itu, lalu jaga. Kita ini kadang seperti anak kecil atau seseorang yang kita ngerengek, aduh aku minta HP, aku harus punya HP bagus, iPhone 12 Max Pro. Tetapi begitu kita dapat, kita hanya menyayanginya kira-kira 2, 3, 4 bulan lah. Setelah itu kita lempar ke tempat tidur, setelah itu kita taruh sembarangan, kita kantongin segala macam, tidak kita jaga. Karena apa? Karena sensasinya atau kesukaannya sudah memudar. Saya harap engkau tidak melakukan itu terhadap talenta, tujuan, dan juga potensi dalam hidupmu yang diberikan oleh Tuhan. Engkau harus jaga itu. Engkau harus maksimalkan itu. Bagaimana Tuhan akan mengembangkan kalau engkau tidak menjaga? Bagaimana Tuhan akan memberi promosi kalau engkau tidak menjaga? Pada hari ini, sadar, ingat, dan jaga. Yang berikutnya adalah kembangkan. Pada saat engkau tahu tujuan hidupmu, engkau kembangkan. Teman-teman, kalau engkau tidak tahu tujuan hidupmu, engkau tidak akan tahu
bagaimana melangkah, apa yang kau sadar, apa yang kau ingat, apa yang kau jaga, bahkan apa yang kau kembangkan, engkau tidak akan tahu. Karena engkau nggak punya tujuan hidup. Bahkan kau punya tujuan hidup pun, kau harus sadar, ingat, engkau jaga, dan engkau kembangkan. Dalam Matius 25 ayat 14-30 berkata bagaimana semua orang mendapatkan talenta. Semua dapat sesuai dengan potensinya. Semua dituntut tanggung jawab. Dan semua tahu bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dikasih kesempatan mengembangkan, dikasih kesempatan bertanggung jawab, dan dikasih kesempatan cuma sekali. Matius 25 ayat 14-30. Ada yang mengembangkannya dengan begitu luar biasa, ada yang mengembangkan secara biasa-biasa aja mungkin, tapi ada yang tidak mengembangkan. Ya, dia sadar, dia ingat bahwa ini dari Tuhan. Dia jaga satu kan, talentanya satu. Tapi dia nggak mengembangkan. Dan Tuhan berkata itu dosa. Kembangkan teman-teman. Kalau engkau jago gambar, kembangkan itu. Engkau kembangkan engkau bisa menjadi ilustrator atau apa. Kalau engkau berkata aku masih SMP, SMA, temukan tujuan hidupmu. Dapat itu, doa, lalu engkau sadar, engkau jaga, dan engkau harus kembangkan. Kalau enggak, engkau hanya menjadi seseorang yang mengerjakan hal-hal yang sama dari tahun ke tahun karena engkau tidak mengerjakan. Di dalam sebuah perusahaan ada 2 orang yang sudah bekerja sama-sama 20 tahun. 20 tahun bekerja di satu perusahaan. Start dengan posisi yang sama. Tetapi yang satu sudah menjadi direktur, tetapi yang satu hanya sampai senior staff, senior officer. Kenapa? Karena yang satu mengembangkan begitu rupa apa yang telah ada dalam dirinya. Dan yang satu, ya yang penting menjalani kehidupan, dapat gaji. Ada 2 orang pelajar atau mahasiswa yang datang dari area yang sama, yang memulai dengan kampus dengan kampus angkatan dan fakultas yang sama. Tapi yang satu dia IP-nya 1, berapa, yang satu IP-nya 3, berapa. Setelah lulus yang satu bekerja di mana, yang satu sudah menjadi bos apa. Kenapa? Semuanya itu tidak hanya cukup kita sadar dan ingat, tidak hanya cukup kita menjaga, tetapi kita juga mengembangkan. Nah teman-teman, pada hari ini kita harus menjadi anak Tuhan yang mature. Dengan apa tandanya? Dengan kita tahu tujuan hidup. Pada saat kita tahu tujuan hidup kita, maka kita sadar pada saat kita kesasar atau sadar bahwa kita tidak kesasar nih, on the track. Kalau kita udah tahu tujuan hidupnya, kalau Anda nggak tahu tujuan hidupnya, nah itu yang bahaya. Maturity nggak ditentukan dari Anda udah tua gitu. Kalau teman-teman adik-adik ada yang umur 15 dan tahu tujuan hidupnya, engkau harus ingat dan sadar bahwa itu dari Tuhan. Yang kedua, engkau harus jaga. Yang ketiga, engkau harus kembangkan itu. Engkau sadar dan jaga. Engkau sadar dan ingat. Kalau hanya sadar dan ingat, tidak bergerak, maka itu hanya sekedar memori. Tetapi pada saat engkau sadar dan ingat dan engkau jaga itu menjadi kepunyaan, menjadi anugerah dari Tuhan, maka itu akan menjadi milikmu. Tapi yang lebih penting lagi, engkau harus kembangkan itu. Dari kemuliaan menjadi kemuliaan. Mari teman-teman, mari kita jadi anak Tuhan yang mature dalam kerohanian, mature dalam kehidupan kita dengan kita tahu tujuan hidupnya. Pada saat kita tahu tujuan hidup kita, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita sadar dan ingat, kita jaga dan kita kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berkati untuk Gocha United. Agar Tuhan berkati komunitas ini. Lahirkan anak-anak muda yang mature, yang tahu tujuan hidupnya. Pada saat mereka tahu tujuan hidupnya, ajar mereka untuk sadar dan ingat.
Ajar mereka untuk menjaga, ajar mereka untuk mengembangkan. Ajar mereka untuk tidak berlaku seperti Simson, dikasih potensi yang luar biasa, dikasih karunia yang luar biasa, tetapi tidak dijaga, dan akhir dari semuanya banyak cerita dalam hidupnya, banyak masalah dalam hidup yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berkati kesehatan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, agar penyertaan-Mu nyata atas gereja ini, memenangkan banyak jiwa, menjadi dampak banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita malam hari ini. Dan mari angkat tanganmu, katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. And Christ is enough for me. And everything I need is in you, Lord. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.